Oke guys, welcome back to Barbar Planner ya guys ya. Oke, jadi di konten kali ini ya, kita itu bakal mereview salah satu website milik pemerintah daerah nih teman-teman. Kira-kira daerah mana nih yang bakalan kita review websitenya? Ya oke, jadi gua kasih bocoran sedikit nih. Nah, daerah ini itu terkenal dengan kota pelajar guys. Jadi julukannya tuh kota pelajar. Nah, kira-kira daerah mana guys? Kalian harusnya udah bisa nebak dong. Yap, bener banget guys. Namanya itu adalah DIY ya atau Yogyakarta, Jogja atau apalah itu ya. Kalian taunya apa? Itu pokoknya kota pelajar. Nah, jadi kita kali ini bakalan mereview website pemerintah provinsi ya, DIY khususnya. Oke, kita langsung saja nih kayaknya nih. Kita cari cari di apa pencarian dulu guys. Nah ini ya websitenya kayaknya yang paling atas ini jogjaprof.go.id. Nah ini untuk kotanya kayaknya yang bawahnya. Nah ini ya yang paling atas ini websitenya guys. Kita tahu ya kalau Jogja itu kan kota pelajar nih. Nah harusnya websitenya harusnya nggak semengecewakan itu kayaknya ya guys. Oh ya disclaimer dulu guys. Di sini gua cuma mau mereview doang ya guys ya. Jadi gua nggak mau yang aneh-aneh lah yang lain-lain. Di sini kita cuma mau mereview websitenya. Jadi kalau misalnya jelek ya gue bilang jelek. Kalau bagus ya gue bilang bagus. Gitu aja lah. Kita fair ya pokoknya. Ya semoga aja pemerintahnya nggak baper ya. Kayak tapi kayaknya nggak guys. Orang Jogja itu nggak baperan guys. Nggak kayak ya nggak kayak mereka ya itulah pokoknya guys ya. Kita gasken lah. Oke, kita lihat dari segi loadingnya. Wow, ini cukup cepat ya guys ya. Kalau kita lihat loading awalnya cukup cepat. Padahal ini gua pakai mode incognito loh guys. Yang dimana di incognito ini kayaknya nggak nyimpen-nyimpen case. Jadi kalau gua pernah buka website ini sebelumnya, kalau buka lagi ya tetap ya harusnya loadingnya normal dan ini cukup cepat sih. Oke, menurut gua sih mantap. Nah, di sini langsung apa ini ada cookie kita tolak aja guys. Kita nggak suka cookie. Ini ada mode disabilitas ini buat. Oh, iya kayaknya ini disabilitas ya, ada pembaca layar lah lain-lain dan ini udah standarnya kayaknya website pemerintah harus ada kayak begituan kayaknya guys. Ini ada mencari ini gua nggak tahu ini buat nyari apa ya. Coba kita coba cari aja guys. Oh ada ininya ya, suggestionnya guys. Nah oke sih menurut gua yang tadinya gue juga nggak tahu ini buat nyari apa kalau dikasih suggestion kayak gini jadinya gua tahu ya. Oh, oke. Oke, ini cukup mantap sih, guys. Oke, bagus. Terus ini pencarian terpopuler nih apa nih? Ada sekolah, wisata, oke. Eh, kayaknya sih nggak terlalu perlu-perlu amat juga ya, guys ya. ODP ini apa? Gua nggak ngerti dah. Oke, di sini langsung kalau kita scroll, kita langsung diarahkan ke layanan publik ya. Di sini ada kesehatan. Ini kayaknya integrasi ke semua layanan yang ada di Jogja nih kayaknya, guys. Kayak contohnya kesehatan nih, kita coba cek. Nah, ini ada dari kementerian ya kayaknya ini Silanap Satu Sehat itu langsung integrasi kalau diklik harusnya ke ya ini ke mana? Iya bener Kemkes ya Kementerian Kesehatan guys. Nggak bisa diklik ini. Oke, kita back lagi ke sini. Bener ini langsung ke kementerian websitenya kementerian bagus. Ini Jogja Sehatnya apa nih? Apa nih? Oh ini list-list klinik yang ada di Jogja kayaknya guys. Nah ini ya ada nomor teleponnya juga. Nah ini bagus nih. Buat kalian yang mau cepet ya nyari klinik atau puskesmas gitu. Cuma kayaknya di sini harus dikasih fitur by lokasi kayaknya. Ini ada nggak ini nyari by lokasi misalnya di Cetis Sleman. Nah ini nggak bisa ya. Nah ini harusnya pencariannya diupdate berdasarkan lokasi. Jadi gue milih di lokasi mana, nyari di lokasi mana nanti ketemu gitu ya listnya. Mau klinik mau puskesmas itu nanti ketemu semua. Pokoknya fasilitas kesehatan di situ nanti muncul.
Terus lebih bagus lagi kalau ada mapnya sekalian ya. Ya oke, mungkin itu buat improvement aja kayaknya ya. Kita lanjut aja lah daripada kelamaan, guys. Oh ya, ini tadi loading di sini buat apa ya, guys? Kalian nyadar nggak, guys? Di bagian kanan atas ini tadi ada loading. Itu buat apa? Aku juga nggak tahu sih. Tapi ini kayaknya ada tulisannya. Ini apa? Gue nggak tahu ini ya. Oke lah. Ini cookie apa lagi sih anjing? Oke. Oke, di sini layanannya ada banyak banget nih. Ada apa lagi nih ya? Pendidikan. Oke, ini ada kayaknya ada sekolah, list sekolah nih kayaknya. Jogja Belajar apa nih? Kita lihat ini apa lagi cookie. Nah, ini nyebelin banget nih cookie jujur guys ya. Ini buat developernya. Tolong ilangin cookie-nya. Kalau udah ditolak ya udah, nggak usah lagi gitu loh muncul. Ini loadingnya lama banget ya guys ya. Ini 5 tahun kayaknya ini. Coba kita refresh lagi. Ini lagi muncul lagi cookie apaan sih anjing? Ini kayaknya lagi error atau apa gitu ya, gue nggak tahu sih. Kita gaskan. Nah, ini cari yang lain lagi. Ini pendidikan tadi. Wah, ini ada pelatihan juga, guys. Kita coba cek. Oh ya, ini ada nih. Latihan dasar CPNS nih sedang berlangsung ya. Ini kayaknya gue telat nih. 12 Januari sampai April nih. Oke, ini good sih. Cuma kayaknya oh ini langsung diarahin ke website lain ya, guys ya. Di sini. Nah, ini bagusnya ini kayaknya. Jadi dia terintegrasi ya, benar-benar terintegrasi dengan website-website yang lain, guys. Nah, itu bisa jadi contoh bagus buat pemerintah daerah yang lain tuh. Jadi ya lebih enak gitu. Tinggal klik 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 ya enak banget. Nggak perlu kita ngetik manual di Google gitu ya. Cukup kunjungi aja Jogja Prof ya. Terus ya udah tinggal klik 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 selesai. Ini ada cek bansos langsung ke kementerian. Ini manunggal nih apaan? Nggak ngerti juga ke ya. Oh, ini pendaftaran bantuan. Kita bisa daftar kan di sini? Oh, ini harus login dulu guys ini kayaknya ya. Coba klik. Nah, iya bener harus login dulu guys di sini. Oke, kita back dulu lah. Back. Oke, ini kayaknya bakal lama ini ya. Sosial nih apaan? Oh, tadi udah ya. Sosial yang bansos tadi ya. Ini ada layanan publik, teladan, nih ada dokumen nih lumayan banyak nih di pemerintahan nih. Jogja layanan publik ini apaan ya? Gue nggak ngerti sih. Oh ini kayaknya lebih ke list-list ini ya kantor pemerintahan, kantor polisi. Oh ini list instansi-instansi ini ya pemerintahan. Kayak misalnya ada dinas kehutanan lah, apalah, kelurahan juga ada dong anjir. BTW ini kelurahan itu kayak apa ya? Desa gitu ya, kayak pemerintah desa gitu guys. Kalau kelurahan tuh kayaknya di Jogja. Kalau kecamatan tuh Kapanewon guys. Jadi buat kalian yang kalau ke Jogja ya, misalnya liburan atau apa gitu kan, terus lihat ada kantor gitu, namanya Kapanewon apa, nah itu namanya kecamatan guys. Kalau kelurahan itu desa. Ya itu sedikit info sih guys. Oke kita cek yang lain lagi ya. Kayak Platen nih apa nih? Oh ini harus login dulu guys. Ya harus login ternyata. Ini cookie lagi, cookie lagi, cookie lagi. Anjir. Oh ya, ini emang ada ini ya, ada tanda gemboknya ya. Nah, ini untuk dokumen publik nih apa nih? Apakah ini dokumen-dokumen yang di open nih? Oh iya, ini ada nih. Nih ada realisasi anggaran 2025 nih. Ini ada apa lagi nih? Oh, ini ada ya. Ini detail nih apa nih? Kita coba cek. Oh ya, ini guys, ada detailnya nih. Nah, ini buat kalian ya, orang Jogja nih, kalau mau ngecek pemerintah kalian bener enggak nih dalam mengelola anggaran, kalian bisa langsung cek aja di websitenya langsung guys ternyata. Nah, ini kita bisa lihat kalau anggarannya itu pemerintah daerah ada sekitar di 4, berapa ini? 4 triliun ya guys ya. Buset ya. Nggak ngotak juga ya.
Banyak juga ternyata. Belanjanya itu 5 berapa nih? 5 triliun nih. 5 miliar. 5 triliun bener, guys. Anggaran belanjanya 5 triliun, cuma yang dibelanjain 4 triliun ya. Oke nih, lumayan berhemat juga ini. Ada lain-lain di sini ya. Terus ada apa lagi nih pembiayaan nih. Ini yang paling gede buat apa nih kira-kira? Eh, oh ya, pajaknya kira-kira dapat berapa, guys? Kita lihat pajak daerah. Nah, ini ya, pendapatan asli daerah nih, PAD-nya nih. Dari pajak aja ini udah dapat berapa nih? Satu, 1 triliun, guys, buset ya. 1 triliun tuh dari pajak ya, guys ya. Di sini ada yang lain-lain ya. Oke. Terus kita lihat di sini. Oke, ya pokoknya ini ya guys ya, gue nggak terlalu paham soal anggaran-anggaran kayak gini, gue bukan orang finance. Kita ganti ke yang lain, menu ke yang lain dulu guys. Kita cek lagi di pemerintahan ada apa ya. Wah, ada profil pemimpin daerah nih, kita lihat ya. Oke, ini ada profil apa? Gubernur nih. Oh, ini fotonya udah yang terbaru ya, kayaknya ini udah kelihatan ya. Ya, udah kelihatan, udah agak tua ya. Ya, dan ini good ya berarti udah versi terbaru padahal ya ini Pak Sri Sultan sendiri udah dari tahun berapa ya. Tapi ini websitenya berarti ya kita positive thinking ini websitenya masih terus diupdate ya guys ya. Dan itu ya bisa jadi nilai plus juga sih. Gila gelarnya panjang banget. Ngarso dalam sampeyan dalam hingkang sinuhun kancing sultan ses gitu guys panjang banget buset. Nggak ngotak ya. Oh, ini ada data pendidikannya S1 UGM, guys. Fakultas Hukum lagi, anjay. GG nih. Ada ini pengalaman jabatan nih. Oke, gubernur ya semuanya. Emang gubernur semua, guys. Pengalamannya, weh, buset nih. Udah jadi ketua Golkar Provinsi DIY. Anjay, pernah jadi ketua Partai Golkar ternyata, guys. Nggak ngerti lagi dah ini ya. Gue nggak ngerti sih. Ada penghargaan juga nih. Oke. Wah, ada LHKPN-nya juga, guys. Buset nggak tuh? Oke, dan ini tahun, oh ini 2024 ya. Ya, ini mungkin termasuknya terbaru kali ya, guys ya, yang bisa diupdate ke sini. 2025 mungkin tahun ini baru diupload mungkin, guys. Ya, kita positive thinking aja. Cuma ya, it's okay lah 2024. Ya, semoga tahun ini ya ada kesadaran lah buat mengupload laporan yang 2025 ya. Ya, semoga ada kesadaran, guys, pemerintahnya. Nggak lupa ya. Oke, ini hartanya ada berapa ini ya? Ada 7,5 miliar nih ya hartanya, harta kekayaan. Enggak guys, totalnya 26 miliar guys. Total kekayaannya, tapi ya maklum namanya juga sultan ya kan. Kalau cuma dikit ya, ya kali masa sultan cuma dikit gitu kan. Nggak masuk akal guys. Emang dari dulu udah kaya raya guys ya. Oke, ini udah jelas ya. Dan ini cukup terbuka guys, gue cukup kaget karena ya setahu gue kan mana ada gubernur atau pemerintah daerah yang seterbuka ini ada laporan-laporan ini juga ya. Ada yang lainnya nggak nih? Ada wakil gubernurnya. Oh ini ya. Oh ini juga sama guys. Jadi ini kayaknya semua apa namanya profil ini kayak petinggi-petingginya ya, petinggi-petinggi daerahnya itu semuanya kayaknya wajib nyerahin ini ya. Apa namanya? LHKPN ini laporan pajaknya ini. Laporan apa? Harta kekayaan maksudnya, guys. Ini kayaknya wajib guys ini. Dan mungkin di daerah yang lain wajib kali ya. Iya kan, guys? Di daerah kalian gimana, guys? Pemerintah apa daerah kalian tuh wajib nggak kayak nge-open laporan harta kekayaannya kayak gini gitu. Yang terbaru ya, guys ini. Oke, kita yang lainnya ya. Kita review yang lain lagi. Ini masih banyak soalnya, guys. Nanti kelamaan.
Ada kependudukan juga di sini, apa nih, rusunawa. Oke, nih kayak hunian-hunian gitu kan ya. Layanan kepolisian nih apa nih? Polri, Polda, oke lah ini ya. Kita yang lain lagi ada satu data ini. Ini langsung ke ini kayaknya ke ini dah kementerian atau kemana yang ini? Yang ini Bapeda ini ke provinsinya. Oke, kita yang lainnya lagi. Portal layanan terintegrasi. SPLD ini oke, ada CSP. Ini apa ini? Data keuangan ya, target realisasi. Oke, nice. Kalau diklik beneran kan nih? Kita cek nih, loadingnya lama juga ya. Oh ya ini guys, ini beneran guys ya. Oke ya, ini real time atau kagak gue juga kagak tahu. Oke, kita yang lainnya lah. Layanan keuangan ya apaan nih? Samsat, anjay. Gue bisa apa nyari kayak pajak gue gitu kan di sini. Wah ini belum jadi guys, ini ternyata masih ongoing guys. Kita tungguin aja lah ya. Kayak yang lain ada jelajahi Jogja, ini apaan nih? Oh ini ada wisata kuliner. Oke oke lah, ini bagus buat ini. Ini kuki apaan sih anjing? Gak jelas banget. Ada transportasi juga, ini ada jadwal kereta, pesawat juga, ada TC ya, Trans Jogja bukan Transjakarta ya guys ya. Oke. Wah ada internet gratis. Nah ini nih, ini bagi pecinta wifi gratis ya guys ya. Ini kayaknya oke juga ini buat di review nih. Wah ini guys ada beneran guys. Ini tuh di kota ada 63 titik ya buset. Tapi di daerah-daerah gitu cuma berapa nih? 2, 12, 4 ini cuma dikit banget buset. Yang di daerah guys. Cuma di kota ada 63 titik. Nah ini kalian ya pecinta wifi gratis ya bisa langsung saja cari di sini guys, titik-titiknya di mana, langsung kalian samperin dah tuh. Oke, ini kuki lagi buset nih. Nih, jujur nih, udah berapa kali gua tolak kukinya itu. Kekeh banget ya. Oke, ini langsung saja kita review yang lainnya. Takut kelamaan guys. Ini tadi ada apa lagi? Oke lah ya, ini ada hotel juga ini kayaknya. Ya oke lah. Oke oke oke, kita yang lainnya. Ada etalase. Wah ada si bakul nih apaan nih? Platform digital. Oke, ini Teras Malioboro itu apa nih? PKL ya ini kayaknya buat para PKL pedagang kaki lima ini. Di bakul nih kayaknya apa nih? Wah, ini ada list-list produk-produk karya anak Jogja guys, karya anak Jogja ya. Ada boneka juga dijual nih, buset ya. Ini apa nih? Nggak tahu lah ini. Nah, ini ada produk-produknya orang Jogja ya. Cuma ini gua kurang suka sama desainnya kayak gini guys jujur. Sekalian aja bikin e-commerce gitu khusus orang Jogja. Terus kasihlah subsidi gitu buat buat apa namanya? Buat orang Jogja kalau mau beli dapat diskon 50% gitu, disubsidi sama pemerintah gitu ya kan misalnya. Nah, jadi orang-orang Jogja kan yang UMR-nya terkenal, mohon maaf ya guys ya, di bawah rata-rata itu seneng guys. Ya kan? Jadi kalau belanja pakai si bakul disubsidi sama pemerintah 50% gitu ya. Atau berapalah gitu. Misalnya kalau lebih dari 50.000 belanjanya bakalan disubsidi berapa lah, misal 90% gitu. Atau misal subsidi 50.000 gitu buat yang belanjanya lebih dari 50.000 ya. Ya pokoknya gitulah ya. Semoga ada program kayak gitu. Biar orang Jogja seneng dikit lah ya. Dan biar ini si bakul biar jalan gitu. Ya itu sih mungkin cuma saran dari gua kayak gitu, daripada cuma kayak ngelis gini doang gitu ya kan. Yang gak terlalu berfaedah juga ya, cuma ngelis kayak gini doang. Lebih baik bikin yang emang beneran platform apa namanya, ini market hub ya. Jadi bikin e-commerce kecil-kecilan aja. Cuma di sini tuh di situ tuh di platform itu ada aktif gitulah ya. Kayak ada subsidi lah, produk-produk subsidi ya kan, terutama khusus untuk produk-produk dari Jogja itu yang mau dijual entah di dalam atau keluar Jogja disubsidi lah sama pemerintah sendiri. Itu mungkin ya kali itu saran dari gua sih. Dan gua juga nggak ngarep bakal diadain juga beneran. Udah amat dah. Oke.
Lanjut ke e-lapor nih ya. Nah, ini menarik nih. Ini cookie lagi. Oke, di sini ada laporan ya. Daftar aduan laporan. Kita coba cek di sini. Buset, ada 4081 aduan ya. Ini orang Jogja emang suka mengadu nih kayaknya ya. Buset juga nih. Oke, kita coba cek nih yang terbaru nih. Jangan sampai kok gini ya. Pemerintah provinsi misalnya ada layanan aduan, yang terakhir ngadu tahun kemarin misalnya atau tahun 2 tahun yang lalu misalnya. Nah, ini kayaknya orang Jogja cukup aktif nggak kayak gitu, guys. Ini terakhir nih ada aduan jalanan rusak. Kapan ini? 26 Maret ya. 2026 guys, yang terbaru nih. Ini sekarang tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 28 sekarang guys. Ini 26 ya, ini cukup terbaru juga ini. Ya, ini terbaru guys, baru kemarin 2 hari yang lalu ya. Dan ini apakah udah direspon? Kita coba lihat detailnya. Iya guys, udah langsung direspon tuh ya. Dia ngadunya tanggal berapa sih tadi? 26 ya. Nah, ini dibuatnya ya 26 Maret, terus didisposisikan otomatis ke dinas, langsung ke Dinas Pekerjaan Umum, terus dibaca, terus di sini dialihkan nih kayaknya nih. Batal disposisi, dia dialihkan ya ke mana nih ya. Nah, ini diposisikan lagi nih. Aduan didisposisikan ke pemerintah Kabupaten Bantul nih. Oke sih ini. Jadi sistemnya tuh kayak dia bikin aduan, terus dia dialihkan tuh ke dinas terkait. Nah, dari dinas terkait kalau nggak sesuai, nah nanti bakal dibaca dulu ya. Dibaca dari dinas terkait, kalau nggak sesuai dia bakalan dialihkan lagi ke yang sesuai tanggung jawabnya. Nah, ini ya. Dia dialihin ke pemerintah Kabupaten Bantul nih. Terus nanti langsung ditanggepin nih. Oke, ini oke juga sih ini ya di sistem. Ini ada lampirannya juga nih apa nih? Wah, ada foto jalannya nih. Oke, cukup keren juga nih website ya. Dan ini kayaknya orang-orang Jogja cukup ini juga ya, cukup aktif ya dalam memberikan aduan atau laporan. Nah, ini bisa dilihat ya. Laporannya ini udah terbaru tanggal 26 lagi ya, baru 2 hari yang lalu sejak video ini dibikin ya. Dan ini juga baru 25 Maret nih, buset ya, selang sehari aja udah ada yang lapor. Ini 25 Maret lagi ada jalan berlubang, ada billboard ini rusak ya. Dan ini udah direspon semua, bahkan ini yang ini udah selesai, buset ya. Ini juga udah direspon dan ini cukup oke sih ini. Dan oh ya, ini gua baru ngeh ini ada anonim ini ya. Nah, ini nih cukup keren ya. Ada fitur anonim kayak gini. Ini cukup oke ya guys ya. Fitur anonim kayak gini nih cukup ngebantu apalagi buat orang-orang yang kurang pede atau ya setidaknya pengen merasa aman gitulah ya. Nggak ada diteror sama pemerintah gitu ya. Oke, oke. Jadi itu cukup gigi sih ini. Oke, ini bisa ngelacak juga. Ya sebenarnya ini nggak terlalu penting ya. Ini oh, ini kita harus login dulu guys kalau mau bikin ini apa namanya? Lapor ini ya, mengadu. Kita mau mengadu harus login dulu. Oke, kita ke fitur yang lain. Ini ada apa lagi? Ada CCTV. Kita cek. Oke, ini kita bisa kayaknya bisa ngeakses CCTV publik nih guys. Kayaknya yang ada di Jogja nih. Coba kita cek ya ini. Bener atau kagak, ini cookie apaan sih cookie? Dan ya ini beneran ya, ternyata bisa diakses ternyata, dan ini live ya, beneran hari ini nih kayaknya. Oke, good sih menurut gua, oke-oke aja sih. Ini beranda apaan sih? Oh, balik lagi ya. Oke. Ini cookie lagi ya, astagfirullah. Oke, ini yang terakhir ya. Gila, ini cukup banyak ternyata ya.
Gila ya, satu website cuma terintegrasi ke website-website yang lain gitu ya, ke layanan yang lain gitu. Cukup oke. Ini kita bisa nonton TV di sini kah? Ah, iya guys, beneran nih kita bisa nonton TV di websitenya Pemprov Jogja langsung. Ya walaupun ini kayaknya nggak bakalan ada yang nonton di sini ya. Cuma ya it's okay lah buat masarin ini TV ini TV ofisialnya pemerintah. Oke oke aja sih guys ya, boleh ditiru walaupun nggak terlalu berfaedah juga sih. Oke, kita yang lainnya nih. Ini apa ini? Akademisi, masyarakat, bisnis nih apa? Gue nggak ngerti dah. Layanannya apa nih? Oh ini sama aja kayaknya ya. Ini nggak bisa diklik guys. Ya oke lah. Nah ini langsung ada portal beritanya ya. Nih bisa lihat artikel lah di kanan kiri event-event nih. Ini sama aja ini informasi. Terus ini dashboard publik nih apa ini? Oh ini langsung ke yang tadi kayaknya guys. Nah iya kan bener. Ternyata bisa diakses lewat sini juga guys. Cuma ada error nih akses denied nih. Oke. Ini ada galeri-galeri. Terus ada pengumuman nih ya. 26 Maret nih yang terbaru guys. Oke ini bahkan oh buset guys ada aplikasi juga loh. Aja ini aplikasinya apa nih? JSP. Nih bisa diunduh di Google Play atau Play Store ya, atau App Store ya. Oke sih menurut gua good-good aja ini. Dan yang di atas ini kayaknya sama aja sama menu-menu di sini guys. Visi misi nih apa nih? Oh ini cuma visi misi biasa ya. Ini ada yang lain-lain, ada sejarah, ada sekretaris, struktur organisasi. Oh ya ini ada berita, layanan publik. Ya oke, mungkin itu aja sih guys ya. Ini udah semua kayaknya. Udah bahasa juga ini fungsi nggak nih? Oh ya ini fungsi ya. Coba cek di sini ya ini beneran fungsi. Oke, nice juga sih menurut gua ini. Nah ini untuk websitenya sendiri sebenarnya nggak buruk ya guys. Ini cukup oke sebenarnya untuk memenuhi fit apa namanya fungsi dasar ya dari website pemerintah ya emang harusnya kayak gini ya. Ya walaupun ya ini ada cookie yang nggak jelas kayak tadi itu mungkin perlu dibenerin biar nggak muncul-muncul terus ya kali itu. Gua cuma pindah halaman dia muncul gitu, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Gua gambar lama-lama ini si cookie ya. Oke. Dan ya ini layanannya juga udah semua terintegrasi juga lagi ke yang lain-lain ini udah cukup lengkap kalau kalian mau nyari layanan-layanan di sini udah lengkap banget. Dan kalau misalnya direview lengkap satu-satu ya nggak cukup satu video guys ya. Jadi kalian review sendiri aja dah kalau mau. Terus juga yang lain dari segi desain juga cukup ya untuk apa namanya web pemerintah ya harusnya ini cukup simpel dan mudah dipahami ya. Jadi nggak terlalu ribet dan kompleks yang susah dipahami itu enggak guys. Ini cukup simpel. Bahkan kalau nggak paham bisa langsung cari di sini juga bisa. Ya udah situ itu aja sih guys mungkin yang bisa direview dan oh ya ini BTW teknologinya pakai apa ya guys? Ini ini pakai apa? Ini karena gue pakai incognito jadi nggak bisa di track guys. Kita coba cek di Chrome yang biasa kali ya. Oke guys, di sini teknologinya kita cek dulu dia pakai apa kira-kira. Dan wah ini pakai Vue.js ya guys, nggak pakai WordPress ya di sini. Biasanya web pemerintah tuh banyak yang pakai WordPress. Tapi di sini pakai PHP ini Vue PHP ya. Udah pakai Nginx juga, Laravel. Oh, pakainya Laravel guys ternyata guys. Laravel Vue.js. Vue.js-nya kayaknya buat tampilannya. Laravel buat handle logiknya nih kayaknya. Oke 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 oke. Ini cukup oke menurut gua ya. Dia juga pakai AWS juga nih.
Bootstrap ya. Oke sih. Ya, untuk websitenya cukup oke ya. Sebagai kota pelajar itu kayaknya cukup oke juga. Ya oke lah ya, standar kota pelajar ya emang harusnya kayak gini. Tapi ini harus ada juga yang perlu diimprove ya, terutama tadi si bakul itu tadi ya, menurut gue itu perlu diimprove lagi. Kalau emang pemerintahnya niat pengen bantuin UMKM atau ya pengusaha-pengusaha lokal ya, itu ya harus diimprove lagi tadi si bakulnya. Syukur-syukur tadi saran gua bisa diterapin ya, bisa beneran direalisasikan ya, walaupun gua nggak yakin guys. Oke, jadi mungkin itu aja guys reviewnya. Ini videonya juga durasinya udah agak terlalu panjang dan takut kalian bosan juga kan. Jadi ya sudah, ya mungkin itu aja guys. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Jadi see you in the next video guys.